kita atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita rahmat serta nikmat sehingga kita bisa hadir pada acara talk show Entrepreneur Developing Entrepreneurial Mindset and Starting a Business Trainer. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari kita Nadifa Putri Adni. Kepada saudari kita, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah yang akan dipandu oleh saudari kita Airil Rana Fatima. Kepadanya kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang selanjutnya adalah sambutan yang akan dibawakan oleh pimpinan pesantren kita, yaitu Al-Ustadz Nur Najman Marzuki MA. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para tamu, para pembicara dan rombongan yang saya muliakan, yang saya banggakan, santriwati SPIM. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita bisa bertatap muka di ruangan ini guna mengikuti kegiatan talk show entrepreneur atau seminar entrepreneur, dan ini adalah salah satu rangkaian kegiatan di bulan suci Ramadan oleh panitia bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan atau mencerahkan umatnya, yang telah membimbing umatnya, dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW kelak nanti. Selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa kata terkait dengan kegiatan ini. Terima kasih kedatangannya semuanya. Ini pesantren kita adalah pesantren baru juga, namun brandingnya adalah entrepreneur. Nah, selama berdirinya sejak 6 tahun yang lalu, alhamdulillah sudah 4 kali meluluskan SMP, kemudian sekali SMA. Nah, insya Allah pada tanggal 16 nanti ini ada wisuda kelulusan untuk SMP dan SMA. Nah, dalam perjalanannya alhamdulillah santri-santri kita ini, karena memang programnya ada 3. Pertama adalah tahfidz, ya. Jadi anak-anak ini, santri-santri kita ini diberi kewajiban untuk menghafal Al-Quran, ya. Tapi kita batasi, ya, karena tidak semua santri ini memiliki kemampuan untuk menghafal, sehingga kita batasi untuk SMP ini harus menghafal 5 juz minimal kalau sudah mau keluar, ya. Yang SMA ini harus 10 juz. Ya, minimal, maksimalnya adalah 30 juz. Nah, sehingga 2 hari yang lalu kita wisuda mereka. Ya, nah ini masih bekas wisuda ini, ya. Masih ada hawa-hawanya. Ya, mudah-mudahan yang ada di depan ini terberkati semua nanti, ya. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kedua, programnya adalah bahasa. Jadi santri-santri kita ini dituntut untuk bisa berbahasa Arab dan berbahasa Inggris, karena ini adalah modal bagi mereka yang insya Allah ketika selesai nanti di pondok kita ini bisa melanjutkan studinya, mungkin ke luar negeri insya Allah, ya. Ini ada yang mau kuliah di Madinah katanya, ya. Ada kuliah di Mesir, ada yang mau ke Harvard mungkin, ya, mudah-mudahan, ya. Harvard itu di mana? Bukan di Surabaya, ya. Ya, Pasuruan. Ya, Harvard itu di luar negeri pokoknya, ya. Ada yang mau kuliah di Australia nanti silakan. Nah, ini bahasa yang kita inginkan.
minimal mereka bisa berbahasa percakapan ya. Kemudian SMA ini paling tidak bisa TOEFL-nya sudah bisa mulai kita bina nanti ya. Kemudian yang ketiga adalah entrepreneur. Nah, entrepreneur ini memang brandingnya karena di SPIM itu sendiri singkatannya apa? Nah, ngaku ya. Sekolah Pesantren Entrepreneur Al-Maun Muhammadiyah. Jadi pengennya jadi pesantren itu sebenarnya umumnya dipahami santri mengkaji Al-Quran, hadis, kitab kuning gitu ya. Nah ini kita modifikasi sedikit ya. Jadi pesantren bukan hanya untuk itu, tetapi mereka belajar banyak, termasuk entrepreneur. Ada organisasinya, kemudian ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dan satunya lagi adalah entrepreneur. Nah ini kalau yang SMA ini, kalau disuruh masak, itu bisa. Bisa bikin roti bisa, donat juga bisa. Disuruh jualan pun bisa. Kita latih seperti itu. Ini kalau sebelum pandemi, mereka jualan, mereka buat produk, kemudian mereka jualan di jalan raya, di taman, kemudian di kampung-kampung. Itu sisa-sisa videonya masih ada. Tapi itu sebelum pandemi. Nah, ketika pandemi menghantam kita, nah, biar keren sedikit menghantam ya. Ini aktivitasnya berhenti ya, sehingga hanya di internal pesantren saja. Tapi ini tetap berjalan. Kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang kuliner ya, apa namanya itu? Tata boga ya. Untuk putri ya. Kemudian kerajinan. Ya, kita juga pernah mengadakan pelatihan kerajinan bros itu ya. Alhamdulillah juga mereka bisa. Ini yang bisa, yang kemarin ikut kelas berapa? SMA, IPM. Nah, IPM juga ya. Ya. Nah, alhamdulillah. Kemudian beberapa unit usaha pondok ya, termasuk ada perkebunan hidroponik dan sebagainya. Kemudian dulu pernah ada kita buatkan budidaya jamur tiram. Nah, itu senang sekali ya, karena kita bikinkan rumah jamur, kemudian setiap berapa bulan itu backlognya kita ganti. Sekali panen itu biasanya berapa kilo, sampai kewalahan mereka ini. Entah setelah jadi jamurnya ini bingung mau diapain. Nah, ya. Tapi juga sebenarnya ketika itu kita ingin ketika jamurnya ini melimpah, bagaimana kemudian bisa diolah menjadi panganan ya, makanan, kue dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya sudah ada dari pesantren sendiri, tapi pabriknya bukan di sini, di Malang ya, di Pujon itu. Jadi ada resoles dari jamur tiram. Ada apa lagi itu? Ada martabak ya, jamur tiram dan lain sebagainya. Nah, selain itu ini juga sudah beberapa kali diadakan seminar dan sebagainya terkait dengan entrepreneur ini. Nah, pada hari ini adalah salah satu momen yang langka ya, terutama yang mau lulus nanti ya. Kita kedatangan 3 pembicara sekaligus ya. Dan ini saya kira nanti akan memberikan beberapa ilmu tentang entrepreneur sendiri. Ini Kak Zahra yang mana ya? Yang mana? Hah? Coba ditebak yang mana? Kak Zahra yang mana? Yang tengah. Oh. Kak Tika. Yang kanan. Kemudian satu lagi Kak Oti. Sebelah sini. Oh ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi sekarang ya, yang ngantuk ditunda dulu. Ya. Jangan ada yang ngantuk ya. Ini kalau 3 pembicara berarti banyak ya, membawa oleh-oleh ilmu ya.
Ya, maka dari itu diserap, ya, dipahami, jangan ada yang tidur. Kalau ada pertanyaan ditanyakan. Ya. Karena kalau 3 pembicara mesti beda ilmunya nanti yang akan diberikan. Ya. Dan mudah-mudahan nanti para pemateri ini bisa memberikan sesuatu yang baru, mungkin pengetahuan yang baru kepada santri kita ini. Kita berharap mereka ini memiliki jiwa-jiwa entrepreneur. Karena memang kita bekali seperti itu, ya. Jadi ketika mereka keluar nanti, kalaupun misalnya ini ya, tidak lanjut kuliah, ya, dan lain sebagainya, ini bisa membangun usaha, bikin warung atau apa ya. Nah ini. Atau tiba-tiba gimana ya, tiba-tiba nggak bisa melanjutkan ini dan lain sebagainya, harus berkeluarga. Nah ini bisa mandiri dan lain sebagainya. Baik, saya kira begitu ya, tidak usah panjang ya, cukup. Yang penting semuanya paham ya, semuanya paham. Ini bawa buku catatan, bawa ya, dicatat, ya, dicatat. Mulai dari namanya sampai materinya dicatat. Ya, demikian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz Nur Najman Marzuki saya ucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah talk show yang akan dipandu oleh moderator kita. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara talk show entrepreneur nih, di sini aku nggak bakalan jadi moderator sendiri ya. Di sini aku Konita Zatinuha, kelas 12 SMA SPIM Putri, ditemani oleh rekan saya yang bernama Dinilam Izzatin Niswa, asal kelas 9, dari kelas 9 asal Surabaya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Boleh nggak sih Kak kita kenal-kenalan satu persatu di antara kakak? Dari kiri saya yang paling cantik. Cek. Oh, bisa ya? Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya udah tahu ya nama aku siapa? Siapa coba? Oke, namanya agak unik ya, Oti. Oke, kenalin saya Oti. Di sini saya bidangnya lebih ke desain sama kerajinan. Tadi kan udah spill ya Bapak Ustadznya. Kalau ada kerajinan ya di sini, nanti boleh deh aku kasih tips-tipsnya. Tapi nanti ini ya, kalian jangan malu-malu buat tanya. Halo, ya. Kalau misalnya kalian tanya, Kak, kerajinan tuh kayak gimana? Langsung aja tanya, mumpung aku ada di sini gitu. Oke? Oke, langsung aja. Ya, ke kanan. Oke, selamat pagi, assalamualaikum. Iya, tadi udah dikenalin ya. Selamat pagi kepada Bapak Ibu pimpinan dari pesantren. Nama saya Zahra. Kalau saya sendiri bidangnya ada jasa sama ada untuk jualan online. Jadi gini ya, kalau ini sambil cerita dikit boleh ya? Jadi kalau usaha namanya entrepreneur atau bisnis itu nggak cuma jualan berupa produk ya. Jadi kadang tuh skill yang kamu punya itu juga bisa ditawarkan atau dijual. Contohnya apa? Tadi aku lihat ada yang megang kamera ya kan? Itu termasuk apa? Skill kan, jasa. Itu dia bisa, misalnya dia mau menjadi fotografer wedding misalnya, atau jasa fotografi atau editing video gitu. Jadi ini spill sedikit sebelum Mbak Tika kenalan, jadi bisnis itu atau usaha nggak harus melulu jualan apa tadi? Produk. Jadi bisa juga kita menjual jasa. Yang saya lakukan adalah ada menjual jasa juga. Jadi untuk digital agency, jadi untuk advertisingnya, iklannya, lalu untuk sosial media itu kami handle. Termasuk juga ada jasa pengiriman ke luar negeri. Jadi kayak
kayak JNE gitu. Itu kan namanya jasa, karena kita nggak jual produk kan. Gitu. Itu sedikit perkenalan dari kami. Dari saya, terima kasih. Silakan Mbak Tika. Halo semuanya. Sehat? Perkenalkan, aku Tika. Di sini siapa yang punya cita-cita jadi pengusaha? Angkat tangan coba. Coba angkat tangan. Wah, semuanya nih luar biasa banget. Ini yang nggak angkat tangan cita-citanya apa ini, ayo? Iya. Salah masuk sekolah berarti. Salah. Enggak. Oke. Canda. Kalau perkenalan, saya usaha di bidang fashion. Ini pasti cewek-cewek, siapa yang suka fashion ini, ayo? Nah, ini. Wih, luar biasa. Jadi saya punya brand sendiri, brand fashion sendiri. Ada beberapa brand yang kita kelola. Dan itu semua tentang fashion, mulai dari anak kecil, remaja, dan juga ada yang dewasa. Jadi kalau misalnya dari adik-adik di sini semua itu punya, oh aku suka nih fashion, nanti aku pengen bikin usaha fashion, bisa nanti sharing-sharing sama saya gitu. Ini nggak masuk ya? Masuk. Kurang deket. Kurang dekat kali ya? Oh agak diputar dikit. Oke, mungkin kayaknya gini aja deh ya. Halo? Oh sudah ya? Sudah masuk kan ya? Oke. Udah gitu aja dari saya. Mungkin bisa dimulai? Oke. Tema kita kali ini kan tentang developing entrepreneurial mindset and starting a business for teenagers. Ngomong-ngomong masalah mindset nih Kak, sedikit mau curhat ya. Saya kan nggak ada nih Kak, saya tuh pengen jadi pengusaha. Tapi dari keluarga aku tuh nggak ada yang jadi pengusaha. Nah, gimana sih? Apa sekedar pengusaha itu untuk membuat sebuah perusahaan yang besar ya? Apakah hanya sekedar jual beli saja, terus aku dapat untung, lalu labanya dapat aku? Apa gimana? Tentang lebih ke gimana ya? Ntar tadi kayaknya maunya pertanyaanmu apakah kalau nggak ada turunan itu bisa jadi pengusaha? Gitu ya? Nah, jawabanku adalah nggak ada hubungannya keturunan sama kalau ayah ibumu bukan pengusaha, lalu oke. kamu tidak akan jadi pengusaha, itu salah. Ayah ibu saya ayah saya PNS, ibu saya ibu rumah tangga. Tapi saya sendiri memilih jalan untuk menjadi pengusaha gitu. Jadi bukan alasan ketika aku loh nggak ada turunan pengusaha, jadi ya wajar aku nggak jadi pengusaha. Itu mitos ya, salah. Itu malah kamu kayak kesannya kayak cari alasan, ya enggak? Jadi cari alasan, aku loh nggak bisa jadi pengusaha, aku nggak ada keturunan, itu enggak. Gitu. Jadi untuk jadi pengusaha itu nanti akan ada alasan-alasan sendiri dan itu nanti harus kita gali alasannya apa. Gitu. Itu dari aku. Lah, kalau bedanya sosok pengusaha atau entrepreneur nih sama pedagang itu sama atau beda? Kalau sebenarnya sih kalau di Islam secara muamalah yang namanya pedagang sama pengusaha itu sama. Ada yang diperjualbelikan, ada yang jual beli barang, ada yang jual beli jasa. Jadi sama aja, sama-sama berdagang. Tapi bedanya kalau misalnya kita membangun sebuah usaha, itu tuh sebuah bisnis menjadi pengusaha itu tuh lebih terstruktur dari segi sistem, dari segi organisasi, semuanya itu lebih terstruktur. Jadi lebih terstruktur dan lebih tersistem gitu. Kalau kita hanya berdagang biasa, mungkin kita juga melakukan aktivitas jual beli biasa seperti di mana? Seperti di pasar. Kita belanja di pasar sama kita belanja di supermarket, beda nggak? Ayo. Beda. Rasanya juga beda kan? Kalau di supermarket kita bisa pilih-pilih sendiri tuh. Itu kan sudah di sistem sama supermarketnya seperti itu. Tapi kalau kita di pasar, kadang kan kita langsung berhadapan langsung sama si penjualnya.
itu namanya berdagang. Secara muamalah Islam semuanya tetap aja berdagang, tapi bedanya lebih ke sistem itu. Lebih terstruktur berarti. Lebih terstruktur, lebih tersistem kalau kita membuka suatu bisnis. Oke. Kalau dari pandangan Kak Zahra sendiri gimana? Iya, jadi pengusaha sama pedagang itu beda. Kalau entrepreneur itu sama dengan pengusaha. Ya, kalau pedagang itu artinya bahasa Inggrisnya trader. Bukan trader, ya trader ada trader saham atau trading itu perdagangan gitu ya. Nah, aku kasih contoh. Contohnya perdagangan misalnya ada orang jual mie ayam. Saya misalnya jual mie ayam. Saya bikin sendiri, ngeladenin sendiri, gitu aja terus. Pulang ke pasar sendiri, bertahun-tahun. Itu saya belum menjalankan sebuah bisnis atau saya belum menjadi pengusaha loh. Itu masih pedagang. Karena aku kerja sendiri kan. Kecuali aku sudah mulai rekrut orang masak satu. Rekrut orang bersih-bersih sendiri. Ya kan? Terus nanti rekrut orang yang kurir yang nganter delivery. Itu aku sudah mulai membangun sebuah usaha atau pengusaha karena aku sudah memiliki apa? Memiliki tim ya atau karyawan gitu kan. Terus nanti ketika mie ayamku di cabang daerah mana nih Mbak? Pasuruan, Enggak nama daerah. Soekarno-Hatta. Nah, Gadingrejo misalnya rame, aku buka nanti di Bangil. Buka lagi di mana? Aku masih jadi pedagang enggak? Namanya udah jadi apa? Iya, kenapa? Karena kan sudah aku mikirin, oh aku harus bikin cabang nih. Aku istilahnya menduplikasi atau apa ya bahasa ini? Menduplikasi usaha. Kan berarti kan aku butuh karyawan, butuh ada manajer misalnya. Nah itu kan sudah mulai tertata. Nah itu yang dinamakan dengan pengusaha. Gitu. Jadi kalau pedagang itu istilahnya semua tuh masih kamu ngelakuin sendiri gitu loh, kayak kamu Superman itu loh. Nah ya udah itu deh, berarti kamu masih berdagang. Itu kalau dari saya. Dari Mbak Oti? Oke, kalau dari aku mirip sih sama Mbak Tika sama Mbak Zara, cuma bedanya gini, kita aplikasikan di kerajinan ya, aku kan di kerajinan. Kalian tahu bunga klobot nggak? Tahu nggak? Klobot jagung. Kulit jagung. Kalau misalnya di aku itu dibuat jadi bunga dan itu dijual. Nah ada nih pengrajin misalnya di Malang, itu aku kulaan, salusin berapa deh, misalnya 50.000, aku jual lagi nih di Shopee misalnya. Nah itu yang aku sebut pedagang, aku dagang jual beli aja. Tapi beda lagi kalau, wah ini pasarku udah gede nih gitu, aku mau produksi sendiri. Biar nanti harganya lebih murah, biar nanti pasarku kebentuk sendiri jadi lebih murah dan lebih banyak yang mau beli ke aku. Itu sudah masuk konsep entrepreneur menurutku. Karena di situ kita sistem, ada kita harus ngapain ya biar bisa produksi sendiri kayak gitu. Tapi kalau misalnya cuma dagang kulaan beli jual kayak gitu aja, itu namanya pedagang. Meskipun kita punya pegawai dan lain-lain, tapi kalau misalnya sistemnya cuma kulaan jual itu pedagang menurutku. Tapi kalau kita sudah bikin produksi sendiri, kita memikirkan sistem gimana yang jualnya atau di bundling. Tahu bundling nggak teman-teman? Misalnya Bundling itu maksudnya dikolaborasikan sama misalnya bunga mawar gitu ya, biar penjualnya lebih gede gitu. Misalnya bunga klobot ini sudah aku jadi nih, pasarnya yang kejualnya 100, tapi begitu aku gabungin sama bunga mawar, paketannya itu bisa jadi 200 sampai 300. Nah penjualannya kayak gitu, itu sudah masuk konsep entrepreneur kayak gitu. Paham nggak teman-teman? Oke. jadi ada unsur apa ya? Kamu inovasi. Ya inovasi. Jadi kalau kata kuncinya entrepreneur itu ada unsur inovasinya kan. Kalau tadi kamu cuman jualan gitu, misalnya aku ngambil barang ini, ya udah gitu, kayak cuman jual lagi gitu kan. Tapi kan kamu memberi nilai lebih. Misalnya kamu jadikan rangkaian bunga, kamu bisa jual dengan harga yang lebih mahal. Nah kayak gitu. Itu kalau dari kita. Nah, proses
langkah proses awal untuk memulai sebuah bisnis, merintis sebuah bisnis baru tuh gimana? Siapa dulu nih? Kalau langkah awal yang utama adalah niat. Di sini tadi kan banyak yang ketika saya tanya siapa yang pengen jadi entrepreneur, hampir semua kan angkat tangan tuh. Ada juga yang nggak angkat tangan. Kenapa? Karena tujuannya, niatnya setiap masing-masing dari kalian itu pasti berbeda-beda. Kalian pengen jadi entrepreneur itu kenapa? Coba bisa salah satu dari kalian ngomong? Ya boleh. Ya boleh. Interaktif aja. Boleh. Ah, Tadi kan ada yang beberapa yang angkat tangan, boleh. ya Oke. boleh. Apa Kenalan alasannya? dulu ya namanya sama Iya. kelas berapa. Mm. Dipanggil siapa? Dipanggil? Abel. Abel, oke. Oke. Luar Oke. biasa. Berarti Tepuk tangan dong. tepuk tangan dulu. Berarti niatnya teman kita Abel di sini kan untuk mencari uang, iya enggak? Nah, tapi kalau kita ngomongin mencari uang, kita kerja aja juga bisa loh dapat uang. Jadi alasan sebenarnya kenapa kita jadi entrepreneur itu kalian harus tanya ke diri kalian sendiri. Itu tuh kalian itu pengennya jadi apa sih? Apa sih cita-citaku? Apa sih keinginanku? Kalau memang keinginanku itu biar meringankan beban orang tua, aku pengen punya duit sendiri, itu juga bisa jadi niatan. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, coba kalian tanya ke diri kalian sendiri, aku tuh pengen jadi apa? Karena apa? Karena jadi pengusaha itu yang perlu kita tanamkan ke diri kita itu, kalau kita udah punya niat, udah punya mindset itu, entah nanti dihadapkan dengan kesulitan apapun, kita masih tetap bisa berjalan gitu loh. Jadi mumpung kalian masih di sini umurnya berapa? 16, itu yang SMA ya? Berarti kalau yang SMP? Itu SMP. Oh itu SMP? Iya. Oh oke. Sama kayak umurku. 16 tahun yang lalu. Nambah plus Oke. plus. Oh, kalau SMA umurnya berapa ini? 17. 17. Oh, 16 itu. Baru dimulai dari umur 16. Oh 17 masuk SMA? Iya. Saya 17 sudah kuliah. Akselerasi. Akselerasi. Oke. Jadi mumpung kalian masih panjang sekali jalannya, ini kan belum memutuskan nanti kalau misalnya setelah SMA, kan ada bilang tadi mau kuliah, mau bikin usaha sendiri, kan jalan kalian itu masih panjang sekali. Jadi coba tanya ke diri kalian sendiri, apa sih yang benar-benar aku inginkan gitu. Kalau memang aku ingin jadi pengusaha, berarti siap menerima semua konsekuensinya. Yang harus pertama dilakukan emang itu, niat. Tanya ke diri kita sendiri, niat kita itu apa sih? Tujuan kita apa sih? Aku tuh pengen jadi apa sih? Itu harus jelas dulu. Itu, jadi kalian itu masih panjang sekali jalannya, jadi masih ada waktu untuk memikirkan. Gitu. Kalau Mbak Zahra? Ya, mirip seperti Mbak Tika tadi ya. Kak Tika tadi niat ya. Atau bahasa lainnya itu lebih ke ini ya. Tujuan, alasan mengapa kamu mau jadi pengusaha. Alasannya apa? Itu harus kuat dulu. Karena betul yang Mbak Tika tadi bilang, ketika kamu memutuskan jadi pengusaha, ini fakta aja gitu. Enggak semuanya seindah film Disney, enggak. Ada nanti di perjalanan kamu di mana kamu akan mengalami kendala, akan mengalami tantangan. Itu pasti ada, enggak mungkin enggak ada. Ya kan? Kita ngelihat pengusaha yang besar-besar itu pasti mereka juga punya masalah gitu. Cuma mereka tidak membagikan di sosial media aja. Semua orang punya masalah, cuma mereka tidak membagikan aja di sosial media. Dan alasan-alasan itu yang membuat kamu jadi bangkit lagi. Contoh misalnya, alasan saya misalnya kenapa jadi pengusaha, pertama pengen lebih dekat dengan orang tua. Kan ibu saya di Surabaya kan.
Nah kalau kerja kadang kan ya sebenarnya kalau niatnya cari uang aja kan bisa dengan kerja dong, ya kan? Kerja itu lebih simpel lah, nggak perlu mikir istilahnya ya. Kalau maksudnya kalau aku ya udah masuk kerja kantor jam 8 sampai jam 5, bosku nyuruh apa aku kerjain udah gitu. Tapi ketika kamu jadi pengusaha, kadang kamu kebawa mikir sampai mau tidur, bangun tidur, masuk ke dalam mimpi gitu. Iya serius, ini gimana ya aku gaji anak-anak ya, ini gimana ya barangnya kok nggak laku-laku ya gitu. Itu resiko yang akan kamu hadapi dan kamu harus kuat dulu alasannya. Ketika kamu udah kuat alasannya, kamu menghadapi tantangan, menghadapi hal seperti itu, kamu jadi inget, oh iya kan aku niatku misalnya ngebahagiain orang tuaku. Jadi kamu kuat lagi, walaupun ada rasa males, rasa capek, ya kamu akan bangkit lagi, kamu akan inget tujuanmu mau apa, kamu akan inget alasanmu, kamu akan inget niatmu apa. Itu yang akan menguatkan kamu. Gitu. Itu dari saya sih. Jadi betul, memang yang perlu disiapkan adalah niatnya atau alasannya kamu mau memulai ini untuk apa. Monggo. Oke, lanjut ke aku ya. Oke, sama sih kayak Mbak Tika sama Mbak Zara. Cuma yang aku mau tambahan di sini satu, kalian harus punya temen yang satu rumpun untuk pengusaha. Nah misalnya kalian niat menggebu-gebu nih, wah aku mau jadi pengusaha, sukses dan lain-lain gitu. Udah punya role model atau aku mau jadi si A gitu ya misalnya. Tapi kalau kalian lingkungannya tidak mendukung, misalnya kalian nggak punya temen yang juga pengusaha nih, nggak ada juga yang memotivasi buat ayo sama-sama bangkit yuk gitu kalau misalnya terpuruk. Ataupun kalau misalnya dari keluarga udah nggak dibolehin, terus bukan nggak dibolehin, agak nggak didukung, terus juga nggak punya teman, itu niat setinggi apapun bakalan ngedrop juga sih. Jadi menurutku kalian harus punya banyak temen yang sevisi, yang sama-sama punya aku pengen jadi pengusaha. Nah teman-teman yang SMA ini nanti kan kuliah ya mungkin ya, atau ke universitas atau langsung kerja atau iya kerja atau ke sendiri. masyarakat luas, itu kalau bisa cari sebanyak-banyaknya teman atau teman dekat yang sevisi ya. Kan ada istilah kalau misalnya berteman sama tukang parfum juga harum juga kan gitu loh. Itu sih menurutku. Iya betul. Ini kan kita kan diundang atas nama TDA ya. TDA itu kan komunitas pengusaha di mana di situ kita sangat welcome untuk siapapun yang mau belajar untuk berbisnis. Mau dia masih karyawan itu boleh, mau masih kuliah boleh, mau masih sekolah boleh gitu. Dan kebetulan kalau Mbak Oti ini adalah pembina dari TDA Muda. Jadi di Surabaya itu ada TDA Muda di mana anggotanya adalah remaja sampai maksimum usianya 23 lah. 24. 24, Ya. Jadi teman-teman dipotong ya maaf. Oh. Jadi teman-teman kalau misalnya yang udah SMA atau udah mau lulus ya, bisa kok gabung ke TDA Muda namanya. Di TDA Muda itu nanti kita akan sharing-sharing. Di mana itu kayak tadi loh, kata aku tadi membentuk suatu perkumpulan, saling support satu sama lain. Kayak kalau misalnya ngedown atau barangku kok nggak laku-laku ya, nah ada nih teman-teman yang support, oh kamu coba deh pakai cara ini gitu. Pemasarannya kayak gini kayak gitu. Coba deh kamu ngelakuin A, B, C kayak gitu. Yang sama-sama support kayak gitu. Itu fungsinya di mana komunitas, di mana teman yang satu frekuensi, itu kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ini bisanya yang ini deh, apa yang SMA ya? SMA atau mau lulus nih yang kelas 12 itu bisa gabung ke TDA Muda namanya. Bisa search, nanti bisa langsung ngomong ke aku gitu. Di situ kita sharing-sharing bareng juga. Oke. Ya, itu namanya bahasa ininya networking ya. Ya, bahasa ininya networking. Karena jadi pengusaha itu, kalian juga itu tadi networking itu penting, jaringan. Nah, Muhammadiyah itu menurutku salah satu organisasi juga yang cukup besar loh. Kalian kalau nggak jadi pengusaha itu menurutku itu sangat rugi karena kalian ada di komunitas Muhammadiyah. Muhammadiyah itu setahu aku sebuah organisasi yang sangat asetnya besar banget. Rumah sakitnya ada berapa, sekolahnya ada berapa, dan unit bisnis yang lain. Jadi
kalian itu ya menurutku sudah berada di lingkungan yang tepat kan. Dan kalau nggak salah di Muhammadiyah kan juga ada organisasinya juga kan ya. Dan itu pasti banyak pengusaha juga. Dan itu harus kalian manfaatkan. Maksudnya manfaatkan in the good way itu ya tadi itu belajar. Kalian itu harus punya nanti kedepannya ya harus punya orang yang sudah memulai bisnis duluan dan itu pengen ke sana. Misalnya nih, ada yang mau suka bisnis fashion dan ingin memulai bisnis fashion, angkat tangan. Ada yang suka tertarik fashion? Oke. Nah, artinya kamu harus mencari seorang guru ya atau mentor lah ya. Yang tempat kamu untuk berdiskusi dan beliau itu sudah ada di bisnis fashion, contohnya Mbak Tika. Jadi kamu tuh nggak perlu mengalami gratul-gratulnya Mbak Tika dulu. Istilahnya kamu memotong Jalan pintas lah. jalan pintas, kamu pakai jalan tol, Mbak Tika pakai jalan biasa, Mbak Tika lewat sawah-sawah, lewat hutan. Nah, kamu dikasih jalan tol, nyasar. Kamu dikasih jalan tol, kamu kalau mau tahu caranya, wis kamu gini. Gitu. Jadi ada ya bahasa bilang manut mentor garansi sukses. Nah, ada yang bilang begitu. Jadi karena mentor itu kan sudah melewati fasemu kan. Ya kan, misalnya kamu sehari baru jualan 1 baju, mentormu sehari jualannya 1000 baju. Berarti kan dia sudah pernah ada di fasemu kan? Dan kamu tanya-tanya ke dia, gimana sih cara pemasarannya? Jadi kamu harus punya guru di bidang yang akan kamu tekuni. Itu tambahannya. Banyak ya? Iya. Tambahannya panjang ya Mbak? Panjang. Masih ngantuk? Oh enggak. Oke, nanti kita akan share ini boleh ya Mars. Tadi kan saya juga baru pertama kali dengar Mars Muhammadiyah. Nanti kita akan share Mars TDA. Jadi kalau kalian dengar liriknya itu menggugah semangat. Iya, jadi semangat kan banget. Iya, jadi yang namanya Mars itu kan maknanya adalah menanamkan nilai-nilai kan. Menanamkan nilai-nilai agar kalian jadi seperti itu gitu loh. Nah, nanti aku dengerin Marsnya TDA biar kalian bisa tahu semangatnya tuh gimana. Iya, di Gitu. tengah-tengah talkshow mungkin karena Boleh, ngantuk boleh. teman-teman ya. Iya, boleh. Betul. Yuk, udah sih. Nah, seperti tema kita di pagi hari ini nih, entrepreneur mindset. Entrepreneur mindset tuh apa sih, Kak? Mbak Wati dulu deh. Entrepreneur mindset. Jadi gimana caranya kita mindsetnya entrepreneur? Ada nih, kalau misalnya menurutku ya ada 2 mindset, mindset karyawan dan mindset entrepreneur. Seperti yang tadi kita bilang di awal, bedanya pedagang sama entrepreneur apa sih gitu loh. Kalau pedagang mindsetnya kalau kulaan jual. Kalau entrepreneur enggak, ada inovasi di situ, ada mikir ya gitu, lebih mikir pemasarannya diapain nih biar naik lagi penjualannya. Kalau entrepreneur mindset itu menurutku gitu, kita gimana caranya berinovasi, apa yang kita tekuni itu bisa berkembang lebih banyak, lebih tinggi, lebih pesat lagi gitu. Kadang beda lagi sama mindset misalnya karyawan ya. Kalau karyawan kan tadi yang katanya Mbak Zahra manut bos. Bos bilang A, ya udah kita ngelakuin A kayak gitu loh. Tanpa ada inovasi. Bisa sih inovasi tapi kan atas approval atau atas persetujuan bos kayak gitu. Nah, menurutku kalau misalnya gimana sih cara menanamkan mindset entrepreneur dari dini? Kepo gitu. Kepo, setidaknya kalian kepo deh. Itu kayak gimana ya kayak gitu. Itu cikal bakal kalian bisa untuk berinovasi kayak gitu. Kepo misalnya ada nih pengusaha misalnya Crazy Rich atau apa itu kok bisa gede gitu ya penjualannya. Kepo deh. Kalian lihat biografinya, kalian lihat sejarahnya dari awal kayak gimana. Di situ nanti kalian bisa ngebentuk, oh berarti cara berpikirnya dia kayak gini ya gitu, copy paste. Cara berpikirnya entrepreneur tuh kayak gitu. Langkah awal tuh menurut aku tuh kepo itu dulu deh. Itu sih menurutku. Oke. Nah, kalau dari aku mindset itu adalah satu fondasi ya. Jadi kayak bangunan itu mindset itu fondasi, terus kamu punya skill menjahit, kamu punya skill masak, kamu punya skill jualan, editing gambar dan lain-lain itu di atasnya. Ketika mindsetmu jelek, maka kolaps. Jadi percuma kamu punya ilmu tinggi, aku loh jago jualan di Shopee, aku loh jago ini.
Tapi ketika mindsetmu itu kurang kuat, nanti itu ya nggak akan istilahnya akan jatuh juga. Mindsetnya yang harus dimiliki pengusaha itu apa? Yang pertama itu yang pastinya harus suka belajar. Wajib. Contoh simpel deh. Aku tahu kalian nggak pegang HP, tapi kalian tahu kan ada TikTok? Tahu kan? Nah, zaman saya dulu yang populer adalah Facebook. Facebook, baru ada Instagram, baru ada TikTok. Ketika saya nggak mau belajar, ketika mental saya males nggak mau belajar. Jadi yang perlu kalian paham adalah belajar itu tidak hanya di forum sekolah ya. Kamu dari YouTube itu belajar. Misalnya aku cari cara jualan di Shopee lewat YouTube, ya itu aku belajar gitu. Jadi belajar itu nggak harus forumnya formal seperti ini di dalam kelas gitu. Yang pertama tadi apa? Mau belajar dan wajib. Dan saya tahu mentor-mentor saya di TDA, termasuk yang bisnisnya sudah gede banget, mereka tuh suka belajar, suka baca buku, ya. Terus suka belajar ya. Yang nomor 2 adalah tidak mudah menyerah. Dan ini sangat amat wajib dimiliki. Ini mental yang penting ya. Karena yang aku bilang tadi di perjalanan itu nggak semuanya mulus, nggak ada yang mulus, nggak ada. Kamu misalnya kamu ada yang jualan masak nih ya, jualan kue. Kamu jualan kue tapi aku nggak ngerti caranya, cara jualannya, iya nggak? Terus kamu baru sehari dapat 1 orderan terus kamu nyerah. Terus gimana dong? Padahal ada penjual kue lain sehari bisa dapat ratusan orderan. Jadi jangan mudah nyerah ya, kamu harus cari tahu, harus bangkit. Iya apa sih caranya gitu. Jadi kalau kita tuh biasa dengan istilah MPC. Tahu nggak MPC itu apa? Mbah piye carane. Orang lain bisa jualan 100 per hari, aku juga harus bisa. Cari tahu, tanya. Kamu ya tanyanya dengan yang santun lah ya. Karena kita kadang kalau ditanya, kamu gimana sih gini? Kalau nggak terlalu dekat kita juga males kan ditanya-tanyain. Atau kamu bisa cari di Google, gimana sih cara pemasaran kue gitu. Jangan gampang menyerah. Terus misalnya dikomplain dikit, terus kamu nyerah. Jadi ya nggak pasti sih, maksudnya ada lah, ya namanya hilaf. Misalnya ada orang order ke kamu kue brownies, coklat, tapi yang kamu kirim kue brownies keju. Kan pasti customermu akan kecewa nggak? Nah, komplain nggak? Terus kamu dikomplain baper, ya setelah aku nggak mau jualan brownies lagi, capek dikomplain. Masa mau kayak gitu kan nggak mungkin. Jadi kamu harus nggak mudah nyerah, itu penting banget ya. Kalau menurut modal belajar ini, sama ini lagi ya, mau berbagi, itu penting ya. Berbagi itu ilmu, jadi berbagi itu nggak harus duit ya kalau menurutku ya. Ilmu, misalnya kamu sudah tahu caranya jualan brownies. Ya kalau temenmu tanya, selama tidak terlalu rahasia perusahaan dan itu general, kamu mau menginfokan ke mereka, nggak apa-apa. Tapi kalau rahasia perusahaan dan kamu merasa, oh ini nggak boleh di-share, ya jangan. Misalnya resep, ada orang nanya, resepmu apa Rek? Ya kan kamu nggak harus nge-share juga. Dan yang tanya kalau aku bilang agak nggak tahu diri sih. Iya dong, iya kan kita sudah melalui bantet, nyoba lagi, nggak cocok, nggak enak, nyoba lagi. Kalau dia nanya resep, ya bagiku kamu nggak ada hak untuk jawab. Gitu, kalaupun jawab ya jangan general aja. Nggak usah yang sampai rahasia detail-detailnya nggak usah kamu kasih tahu. Itu ya, walaupun saya paham rezeki itu Allah yang ngatur, tapi ya gitu ya. Karena ditelikung di mana banyak, dan sekarang bisnis itu gampang ditiru nggak? Kalau kamu pasti beberapa dia pernah belanja di Shopee kan kalau libur ya. Kadang itu Shopee itu ada beberapa pemain Shopee, dia tuh ngambil fotonya dari Instagramnya orang, sama dia ditembak. Misalnya baju, dia dipasang gambar IG-nya itu bajunya orang lain, tapi dia bikin sendiri nembak, mirip. Begitu diterima, orang kecewa dong, kok nggak sesuai foto Kak? Karena si yang jual Shopee ini dia nembak dengan bahan yang di bawah itu, ukuran yang agak dikecilin, materialnya diganti, makanya dia berani jual lebih murah dibanding dengan fashion yang di Instagram. Gitu. Dan ini banyak fakta. Dan yang ketiga, kreatif ya, karena sekarang tuh menurutku tuh sangat cepat berubah ya dunia ya. Dan semua tuh orang gampang niru banget. Gitu, jadi kamu harus punya nilai sendiri, harus punya keunikan sendiri, value sendiri.
Nah, makanya itu harus kreatif. Itu kok dari aku. Dari Kalau dari aku sih yang satu, disiplin. Terutama disiplin sama diri sendiri. Jadi kalau kalian yang merasa belum disiplin, mulai belajar disiplin dari sekarang. Karena apa? Ketika kalian jadi pengusaha, kalian sangat penting untuk melakukan disiplin. Disiplin waktu, disiplin sama diri sendiri, ngatur jadwal dan lain-lain. Pokoknya disiplin. Terus konsisten. Kalian pasti kan di sini kan ada itu ya, kewajiban untuk bisa menghafal Al-Qur'an kan. Kan itu kan butuh disiplin sama butuh konsisten, di mana kita mungkin sehari harus menyiapkan waktu untuk hafalan. Itu juga salah satu cara untuk kita menanamkan mindset untuk mempersiapkan diri kita ini jadi pengusaha nantinya. Yang nomor 3, amanah. Ini penting banget. Kenapa? Karena ketika kita bisnis, ketika kita menjadi pengusaha pasti kan ada uangnya. Kita kan di situ mencari rezeki. Tapi bukan sekedar uang yang kita dapatkan, tapi ada hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain kan bisa partner, bisa customer dan lain-lain. Kita harus wajib bisa amanah dengan siapapun ketika kita berhadapan. Itu kalau dari aku sih kuncinya ada 3 itu, amanah, disiplin, sama konsisten. Itu penting banget. Ya? Nah, cara mengembangkan entrepreneur mindset dalam diri kita bagaimana? Kalau mengembangkan sendiri itu gini, ketika kalian sudah punya niat, sudah punya tujuan, itu otomatis akan menggugah semangat kalian itu untuk terus melakukan hal tersebut. Jadi tetap kembali ke awal, niat kalian itu apa, tujuan kita itu apa, cita-citaku ini loh apa, kenapa kok aku pengen jadi pengusaha itu tuh apa, itu yang bisa menguatkan, yang bisa mengembangkan mindset kita untuk menjadi pengusaha yang tangguh, istilahnya gitu. Kenapa kok gitu? Lah kalau kita nggak punya niat, emang aku orangnya konsisten, aku orangnya amanah, aku orangnya tanggung jawab. Tapi ketika aku nggak punya niat yang kuat untuk menjadi pengusaha, ketika aku terjatuh, ketika aku menghadapi hal sulit, mungkin bisa jadi itu aku berhenti, nggak melanjutkan perjalananku, gitu loh. Jadi balik lagi, yang bisa membangun mindset kita, mengembangkan mindset kita itu ya niat kita awal dari jadi pengusaha itu apa. aku mau nambahin dikit boleh ya? Boleh? Ya, niat itu penting juga. Sama yang penting juga kalian membangun kebiasaan. Misalnya tadi kan Mbak Tika bilang kebiasaan disiplin. Ya memang karena kalau kamu pengusaha, kamu tuh ngatur-ngatur dirimu sendiri loh. Kamu mau kerja atau enggak hari ini, itu kan kamu yang ngatur. Misalnya kamu nerima pesanan kue kering. Aduh, aku lagi nggak mood nih bikin kue kering, ya udah aku tidur aja. Kalau kamu nurutin moodmu, nggak akan jalan kamu. Ya kamu mesti disiplin. Oke, aku habis sholat subuh aku mulai kerja, nanti aku produksi kue kering sampai jam 9, habis jam 9 aku foto, dijadwalkan jam 9 sampai jam 11 aku mau foto produkku, nanti habis itu aku upload ke IG, habis itu upload ke Shopee. Kebiasaan itu kamu bangun. Minimum kalau menurut buku yang pernah saya baca, kamu membangun suatu kebiasaan itu dalam 21 hari non-stop. Minimal. Jadi Ramadan ini sebenarnya juga salah satu cara Allah untuk membangun kebiasaan kita. Jadi kenapa sih waktunya 30 hari gitu? Karena kalau nggak salah ada penelitian itu bilang itu minimum 21 hari untuk membuat kita memiliki kebiasaan baru. Gitu. Jadi misalnya kamu nggak pernah baca buku, nggak pernah belajar tentang bisnis gitu. Yo kamu mesti memaksa dirimu, aku sehari baca satu hal tentang misalnya mau tak pelajari tentang jualan online, ya kamu sehari luangkan waktu untuk mencari artikel atau video misalnya yang berkaitan dengan cara berjualan online. Itu kamu bangun disiplin. Nah itu di situ membangun mindsetnya dengan cara membuat kebiasaan. Itu kalau dari aku. Oke, kalau misalnya dari aku mengembangkan mindset entrepreneur itu yang tadi aku bilang, intinya kamu harus menanamkan di diri kamu itu kepo. Ini kayak gimana sih, jangan mau berhenti untuk belajar, katanya Mbak Zara tadi, katanya Mbak Tika juga disiplin dan lain-lain itu.
intinya kamu kepo deh. Bentar, aku mau tanya, ini kalian kalau misalnya cari artikel bisa nggak sih keluar? Atau lewat internet di lab atau gimana? Enggak. Atau gini deh, kalau misalnya prakteknya sehari-hari kalian bisa sering ngobrol sama ustazahnya kalian, sama senior-senioran di sini. Jadi itu bertukar sharing ya. Sekarang itu perkembangannya kayak gimana sih? Kayak gitu kok. Sering-sering aja ngobrol sama ustazah, sama guru-guru di sini, kayak gitu pengajar di sini. Untuk kalian sharing, ustazah, aku pengen deh punya usaha A B C, gimana ya nanti kayak gitu. Kalau misalnya nggak dibolehin, kan nggak dibolehin bawa HP ya kayaknya sini. Iya. Gitu. Untuk praktisnya. Dibuka pertanyaan bisa kali ya? Jadi biar nggak terlalu Iya, banyak benar. materi, terus mereka nyerapnya ini mending Iya, benar. dikit tanya gitu. Mungkin bisa dibuka maksimum 2 Udah. kali ya? Dua. 2 aja. Dari Ustadz Sadah atau dari ini teman-teman ada yang mau tanya? Bebas ya, tanya apapun. Siapa mau tanya? Yang depan, ayo Mbak. Oke, ayo. Nama panggilan aja deh. Iya, nama panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nisha dari SMA SPIM kelas 12. Saya mau bertanya, seperti yang dibilang Kak Zahra tadi, pasti di setiap entrepreneur atau mau jadi pengusaha itu ada naik turunnya atau susah senangnya kan. Pasti kita ada waktu buat down di bawah. Gimana caranya kita untuk bangkit lagi, ngerubah lagi buat jadi lebih baik lagi? Oke, langsung dijawab aja ya. Ya. Ya, terima kasih Terima pertanyaannya. Iya, ini pertanyaan yang bagus sekali karena ya memang jatuh, bangkit, ya itu hal yang wajar gitu. Dan ketika saya pernah fase-fase sangat down di tahun 2018 itu, ya kamu fokus ke solusi. Jadi kamu jangan misalnya nih ada masalahnya, problemnya misalnya kalau saya dulu adalah ada tanggungan utang misalnya, utang karena pembayaran dari customernya nggak sesuai dan lain-lain gitu. Jadi timbul utang gitu. Nah, stres sangat. Tapi gimana caranya ya? Kamu fokus sama solusi. Gimana caranya kita bisa dapetin duit untuk membayar utang ini? Misalnya kalau kasus saya dulu ya, gimana caranya bisa bayar ke sini gitu. Ya berarti caranya kamu fokus dengan solusi. Tapi sebelum ke situ, yang pastinya harus doa. Karena kita orang muslim ya, kita muslim, kita punya Allah. Kekuatan Allah tuh jauh lebih besar dan Allah nggak akan ngasih kita ujian melebihi kemampuan kita kan. Istilahnya kita mau diajak naik kelas. Mungkin Zahra dulu masih SMP kelas 2, maksudnya mungkin kayak seteran SMP mau dinaikin SMA. Jadi aku dikasih ujian itu, dikasih musibah ujian nah itu. Nah artinya aku mau naik kelas, doa, minta sama Allah carikan solusinya. Kemudian kamu fokus ke solusi pastinya. Terus jangan di rumah terus. Ketika kamu di rumah terus, ketika kamu lagi down ya, kamu di rumah di kamar mengurung diri gitu, kamu malah stres. Kamu keluar, ketemu temen, tanya, bukan tanya ya sharing-sharing. Makanya itu networking penting kan. Tadi itu kamu nyari teman yang sama-sama punya usaha misalnya. Jadi mereka bisa ngasih saran. Oh, kamu coba gini deh, kamu coba gini deh. Gitu. Jadi yang pertama adalah pasti doa, minta sama Allah. Yang kedua kamu apa tadi? Solusi. Cari solusi. Terus yang ketiga adalah kamu keluar, jangan di rumah, tambah stres, serius. Tambah mikir yang aneh-aneh nanti. Mending kamu keluar ketemu teman, curhat, nggak apa-apa, tapi harus curhat ke orang yang tepat, yang kira-kira dia nggak akan ngasih kamu solusi yang tepat, bukan curhat sembarangan di sosial media. Dan aku sangat tidak rekomen ya, kalian dikit-dikit curhat ke sosial media, itu nggak penting Pak. Orang tuh malah, iya serius, orang tuh malah tepuk tangan loh kalau kita sedih. Jangan kamu pikir mereka kayak empati, oh kasihan ya, nah ini enggak. Mereka malah seneng ketika kita sedih. Jadi nggak usah kamu menebarkan kesedihanmu di sosial media gitu. Mungkin aku mau Ya, nambahin boleh. satu yang paling kalau versi aku ya, yang paling pertama ketika kita mengalami gagal di posisi down, sedih, patah, itu satu kalian harus menerima kegagalan itu. Yang pertama kali kalian melakukan itu harus menerima kegagalan itu. Kenapa? Psikologinya manusia itu gini,
Pasti ketika kita gagal itu menyalahkan diri sendiri, iya, menyalahkan orang lain, iya, bisa menyalahkan apa-apa bisa disalahkan karena apa, pikiran kita lagi tidak stabil. Tapi ketika kalian sudah menerima kesalahan, menerima kekecewaan ini, kalian akan bisa mudah untuk bangkit. Oke, aku kemarin buat salah kayak gini. Oke, sekarang aku lagi rugi besar. Oke, sekarang aku hampir bangkrut, misal kayak gitu. Sekarang kalau aku udah menerima, baru aku cari solusi. Dan yang utama tetap kalau versi kita semua sih mendekatkan diri ke Allah. Itu udah paling bisa meringankan apa ya, istilahnya beban kita. Beban kita itu sangat ringan ketika semua itu kita pasrahkan ke Allah. Jadi itu kalau kita jadi pengusaha, kalau versi aku ya, kalau kita jadi pengusaha, ketika kita memikirkan, oh aku harus bisa nih kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, tapi kan pada kenyataan nggak semulus itu. Ketika kita dihadapkan sama sesuatu yang nggak mulus, pasti kan kita kecewa tuh. Nah, gimana caranya kita nggak kecewa? Ya kita jangan berharap sama manusia, berharap aja sama Allah. Semuanya oke, aku lakukan sebaik mungkin, aku lakukan semaksimal mungkin, hasilnya gimana ya udah kita serahkan ke Allah. Itu paling penting. Jadi itu cara juga kita menghadapi down, kita menghadapi kekecewaan itu bisa dilakukan. Itu. Mungkin dari Kak Oti. Oke, kalau misalnya dari aku nambahin dikit aja ya. Nih lebih poinnya ke Mbak Tika juga. Dimana kalau misalnya kita ngedown deh, nggak perlu di bisnis, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ngedown, itu kita harus menerima dulu. Oke, kita bilang oke, aku kayak gini, itu sudah menerima loh. Gitu. Kayak misalnya nilainya jelek nih, kalian ngedown kan? Kok aku jelek sendiri sih di kelas gitu kan? Kalian nerima dulu, oke, ini sekarang nilaiku jelek, oke, gitu kan. Baru setelah itu fokus ke solusi. Nah, kerelaan hati buat bertindak cari solusi itu harus kuat banget teman-teman. Kalian biasanya di umur-umur teman-teman ini, zamanku dulu, itu terlalu mendayu-dayu deh. Kenapa ya aku kayak gini, kenapa, dan kenapa itu terus berlanjut, itu teman-teman harus kuat untuk memotong itu. Oke, aku nggak mau mikirin itu, gimana caranya cari solusi gitu. Itu berproses sih, tapi kerelaan teman-teman, hati teman-teman buat ngepotong, gimana caranya cari solusi. Jangan berdiam diri, jangan dekem terus di kamar. Cari teman-teman, ngobrol, sharing kayak gitu. Itu sih tambahannya. Oh ya, ada yang aku lupa bilang, introspeksi. Ya aku lupa bilang, misalnya kayak tahun 2018 ya, aku introspeksi, ini terjadi karena apa? Kenapa nih? Oh karena ini. Ya kita harus introspeksi, kenapa kok bisa kebobolan kayak gitu? Kenapa kok bisa ada kesalahan gitu? Biar kenapa? Biar nanti diperbaiki sehingga kedepannya kita nggak mengambil cara yang salah lagi. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang dari SMP boleh ya, kakak-kakak SMA ya, adiknya tadi belum nanya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Zina Firdaus dari kelas 9. Pasti di setiap pengusaha itu punya inovasi yang besar, kayak banyak inovasinya. Nah, cara mencari inovasinya kayak ingin berkemajuan, gimana sih produk ini kok bisa gitu loh, punya pemikiran yang seperti ini. Misalkan kayak jasa pengiriman, besok kok bisa tiba-tiba ada yang berkepikiran gimana sih biar caranya cepat. Nah itu munculnya dari mana? Inovasi yang lebih berkemajuan, menciptakan aplikasi yang lebih berkemajuan yang di era milenial ini. Aku boleh jawab ya? Iya, boleh gantian. Oke, terima kasih pertanyaannya, keren banget sih. Oke, kalau misalnya cara cari inovasi itu kalian nggak boleh berhenti belajar pertama, dan yang kedua juga networking. Kenapa nggak boleh berhenti belajar? Kalau kalian udah males deh kayak yang tadi aku bilang kepo ya, ada produk inovasi misalnya bunga nih, kalau aku di kerajinan kan ya, bunga,
kok bunga kayak gini bisa laku keras sih, bahkan 1000 penjualan per hari, kok bisa gitu kan, gimana caranya? Nah itu kalian kepo nih lewat IG, lewat YouTube, gimana cara pemasaran dan lain-lain, inovasinya. Kalian cari nih biografi itu orang, biografinya kayak gimana, terus apa cara penjualan karirnya dari awal tuh kayak gimana. Kalau misalnya pun dekat itu alhamdulillah ya, maksudnya teman dekat atau teman relasinya orang tuanya kalian bisa langsung wawancara tuh gimana caranya dari awal gitu, atau kalian minta jadi mentornya. Kalau misalnya inovasi itu berkembang dan berproses, nggak bisa nih dari awal nol banget kalian punya niat terus tiba-tiba kalian punya pemikiran yang inovatif banget. Enggak, itu berproses teman-teman. Jadi jangan pernah berhenti belajar, itu sih. Sama cara berpikir kreatif, itu kalian gimana ya? Cara berpikirnya itu kalian detail. Kalian berpikir detail. Kalau misalnya produk ini, produk A, kalau misalnya aku jual ke kecamatan, ini kecamatan apa? Gadingrejo. Hah? Gadingrejo. Gadingrejo. Misalnya produk A aku jual di Gadingrejo. Itu penjualan berapa sih? Misalnya cuma 10 gitu atau 50 deh gitu. Nah, gimana ya caranya? Gimana caranya itu? Gimana sih caranya aku jual ke 5 kecamatan dalam waktu 1 bulan? Bulan depan aku mau ke 5 kecamatan kayak gitu. Itu kalian kalau menanamkan gimana caranya dan embuh piye carane, itu kalian harus bergerilya ya namanya, bergerilya untuk cari tahu dan lain-lain kayak gitu. Inovasi itu berproses teman-teman. Itu sih menurut. Dan kalau paling gampangnya gini, kalau kalian bisa ingin mendapatkan inovasi yang kreatif, inovasi yang istilahnya sering out of the box, yang bagus, yang bagus banget lah, itu kalian bikin usaha yang sesuai passion kalian, apa yang kalian sukai. Karena apa? Ketika kalian melakukan hal yang kalian sukai itu enggak ada capeknya. Jadi untuk menghadirkan ide-ide baru, untuk menghadirkan inovasi-inovasi baru, itu lebih akan muncul secara otomatis. Kenapa? Karena kalian suka melakukan hal itu. Kayak aku nih contohnya, aku suka banget desain baju. Jadi baju-baju seperti apa sih yang sekarang lagi disukai market? Nah, kan kita kan pasti riset dulu tuh, kita lihat yang disukai market, yang lagi tren sekarang apa. Oh, yang lagi tren sekarang itu di market kayak gini. Gimana caranya aku bikin produk yang disukai seperti yang disukai market tapi berbeda dengan yang di pasaran. Nah, itu nanti di situ muncul inovasi baru. Entah nanti dibedakan di bentuk bajunya atau di aksesorisnya, itu udah inovasi. Hal-hal kecil, hal-hal yang berbeda itu tuh udah inovasi. Jadi nanti kalau kalian pengen jadi pengusaha, coba kalian bikin usaha yang sesuai dengan apa yang kalian mau, yang kalian suka itu apa. Dari situ kalian akan menemukan banyak ide, banyak inovasi secara secara spontan. Gitu. Ya, jadi yang tadi Mbak Oti sama Mbak Tika bilang adalah kamu harus riset ya. Riset itu proses mencari tahu gitu. Mencari tahu tuh bisa di banyak hal. Sekarang kan gampang ya akses Google ya. Misalkan nanti kalian udah lulus atau nanti ada akses dari sekolah untuk internet ya. Sosial media, internet itu banyak dan kamu bisa dapat ide dari situ untuk inovasi. Nah, yang kedua, kalau menurut saya adalah kamu paham ketika kamu sudah menjalani itu, nantinya kamu akan tahu, oh customerku tuh butuhnya ini. Jadi kita bisa berinovasi dengan ya menambah layanan misalnya ya untuk pengiriman ke luar negeri, apakah cuman pakai pesawat? Enggak kan? Ternyata ada customer yang ngirimnya dalam jumlah besar banget, kalau pakai pesawat itu terlalu mahal. Jadi kita akhirnya kita bilang, oke, kita bisa loh pakai kapal, kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu inovasi kalau menurutku bisa datang dari permasalahan si customer kita. Jadi ketika kamu sudah menjalani bisnismu ya nanti,
Kamu kan tahu permasalahannya customermu, jadi kamu bisa membuat sesuatu yang baru, yang mereka butuhkan. Kayak gitu sih. Nah, kakak-kakak ini kan punya bisnis yang berbeda-beda nih. Nah, kalau boleh tahu, boleh diceritakan nih keunggulan-keunggulan bisnisnya, cara jualannya gimana, strategi marketingnya atau gimana gitu. Silakan. Oke, kalau di aku kan jualan fashionnya itu banyak, fashion dari anak kecil sampai dewasa, tapi nggak dalam satu brand, jadi kita pisah jadi beberapa brand. Yang anak kecil, khusus anak kecil ini ada brand sendiri, khusus remaja ada brand sendiri, khusus hijab ada brand sendiri, khusus baju ada brand sendiri. Jadi memang kita memisahkan berdasarkan target market. Ini penting banget, nanti ketika kalian menjadi pengusaha, kalian harus tahu target market kalian siapa. Jadi misal nih, aku jualan donat. Kalau misalnya jualan donat, itu tuh aku mau ngejual ke siapa? Kalau aku jualan baju beda dong ketika aku jualan baju ke ibu-ibu sama jualan baju ke kalian. Kalian dikasih baju ibu-ibu emang mau? Nggak mau kan? Ibu-ibu juga gitu, nggak bakalan mau ketika dikasih baju ala kalian. Nah, penting banget bagi seorang pengusaha itu mengetahui siapa target marketnya. Nah, untuk aku sendiri kalau dari strategi marketing, kita jual pasti online semuanya. Online sekarang kan banyak banget. Kalau kalian udah pasti tahulah Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Terus kalau di aku kita punya website sendiri juga. Terus ada juga TikTok Shop. Nah, apa yang sekarang lagi ada di market, ya kita gunakan itu. Mau offline ke toko-toko juga bisa. Semuanya bisa. Jadi marketing itu sangat luas. Kalian mau jual kemana, bagaimana, itu tuh sangat luas sekali. Yang penting tahu target marketnya siapa, tahu produk yang dijual itu apa. Itu. Ya. Sebelum aku lanjut, kita tuh sampai jam berapa ya? Kira-kira? 10 atau setengah 11? Ya, soalnya aku kayaknya biar nggak ngantuk, aku akan kepikiran ide membuat kelompok-kelompok. Mereka akan disuruh, kan ini ada starting a business kan. Oh iya. Jadi nanti lebih ke ide aja. Ngembangin ide deh. Ngembangin ide. Jadi gini, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku mau memberitahu ke kalian pernah nggak sih terbesit di pikiran kalian, oke, terus aku harus jualan produk apa? Iya nggak? Udah tahu apa masih bingung? Bingung kan? Ada yang udah tahu bersyukurlah, yang belum tahu ya dicari bareng-bareng. Jadi fase penting ketika kita menggebu-gebu, oke, aku mau jadi entrepreneur, oke, yang kamu tawarin apa? Kan kamu harus tahu gitu kan. Nah, kalau menurut saya itu bisa dilakukan dengan beberapa hal. Pendekatannya produk apa atau jasa apa itu loh. Yang pertama, lihat ke diri kalian, apa yang kalian bisa. Ya, apa yang kalian bisa. Yang kedua, apa yang di lingkungan kalian ada. Misalnya nih, kamu datang dari suatu daerah di mana daerah itu banyak furniture. Pertanyaanku, apakah kamu harus jadi tukang furniture? Enggak. Yang bisa kamu lakukan dari sisi entrepreneur ngapain? Ngejualin. Atau nanti kalau misalnya ada inovasi, kamu bikin jualan furniture, kamu ngejualin lagi furniture, tapi ketika kamu tahu, oh di pasar itu sekarang tuh lagi suka furniture yang warna putih-putih nih Pak, kamu bilang ke tukang furniture-nya. Ya, jadi yang pertama kamu lihat ke dirimu sendiri, kamu sukanya apa, minatmu apa, passionmu apa. Yang kedua, bisa pendekatannya pakai itu tadi, di lingkunganmu itu banyak orang produksi apa, itu bisa juga. Nomor 3, ya kebutuhan pasar. Ini pasar enggak? Ini target market enggak? Kan kalian ini entrepreneur nih, ini target market kalian nggak anak-anak ini? Ya, problemnya mereka apa? Misalnya, problemnya apa? Misalnya, aduh kalau hujan bajuku apek, oke, berarti kan kamu dapat solusi, oke, aku bikin produk yang bisa menghilangkan bau apek, misalnya. Jadi problem apa yang ada di
target marketmu ini. Misalnya, aduh sulit nih ngeringin rambut. Nah itu berarti harus beli apa? Atau aduh kaos kakinya banyak yang bolong misalnya. Ya udah jualan kaos kaki misalnya. Jadi kamu tahu problemnya dari target marketmu. Itu tips paling gampang sih. Sama yang keempat, kalau mau, ini salah satu pendekatan lain sih. Kamu melihat trennya lagi apa, kamu bisa jualan yang lagi tren. Misalnya yang lagi tren kuenya, kue yang dalam jar itu loh, kue yang di dalam Snack box. bukan, yang di dalam toples. Pernah tahu Dessert nggak? box. Iya, dessert box. Iya, yang dalam toples, kayak toplesnya kita lebaran tuh loh. Itu kan ada layernya, layer itu. Nah, itu nggak apa-apa kamu ngikutin tren. Karena kadang kalau di awal mulai jualan, yang penting itu dapat uangnya atau yang penting kamu kekeh, aku mau jualan ini aja. Dapat uangnya kan? Ya udah, ya kamu ngikutin tren aja, yang lagi tren jualan dessert box ala Najla. Siapa yang terkenal tuh? Siapa? Nah, tahu kan? Nah, itu ya udah jual aja. Bagi misalnya di daerahmu gak ada yang jual. Yang penting kan kamu dapat uang dulu. Nanti kalau udah ada pemasukan, kamu mau bikin create produk sendiri nggak apa-apa. Misalnya, aku memang awalnya pengen jualan brownies tok, tapi ternyata yang lagi laku nih dessert box. Kalau menurutku, jualan dessert box dulu, kekumpul duit, baru kamu create produk brownies sesuai dengan keinginanmu. Itu kalau dari aku. Nanti kita kasih tugas. Mbak Oti, silakan. Oke. Tadi aku belum cerita usahaku ya? Oh sorry. Nah kalau aku sendiri bergerak di bidang jasa. Jadi ada jasa tapi juga ada jualan online. Jualan onlinenya sih saat ini masih sampingan, tapi hopefully habis ini jadi beneran. Kalau jasanya jasa pengiriman ke luar negeri sama jasa tadi digital agency. Sekarang saya menghandle ada beberapa instansi, karena kadang itu instansi saking besarnya ya, kampus misalnya kampus negeri. Kampus negeri itu saking besarnya sampai mereka merasa nggak butuh untuk dipasarkan. Padahal mereka tetap butuh marketing dan mereka merasakan sendiri mereka mengalami penurunan di yang daftar perguruan tinggi. Jadi jangan salah, perguruan tinggi itu juga butuh di digital marketingin karena mereka mengalami penurunan peminat itu. Oke. Kalau dari aku tentang strategi ya. Strategi kalau dulu aku cerita dikit deh. Spill dikit ya. Aku kelas berapa ya? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD tuh aku jualan roti bakar sama teman-teman komplek tuh. Jadi kita seru-seruan bareng aja nih. Tiap weekend kita ngapain ya? Ada nih salah satu orang tua kita bilang, "Kamu mau jualan nggak?" gitu. Mau gitu. Akhirnya satu geng kita jualan. Pasarnya kemana? Pasarnya ke teman-teman sekitar, teman-teman geng lain gitu. Mau nggak roti bakar gitu? Aku kasih murah deh. Nah, kalau misalnya jam berapa ya? Jam 11 siang kan ada yang nggak laku nih. Ada salah satu teman kita yang keliling naik sepeda pancal tuh, buat keliling komplek buat jualin sisanya. Pasarnya mana? Pasarnya ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu kasihan ya, lihat kita anak kecil keliling komplek jualan gitu. Padahal kita fun-fun aja. Nah itu kan juga salah satu strategi ya. Oh kita keliling komplek nih buat masarin. Dengan cara itu mereka tahu kalau kita jualan kayak gitu. Atau ke teman-teman sendiri deh, teman-teman geng lain. Kita jualan loh gitu. Pas itu pernah juga waktu acara Jalan Sehat ya. Kita tampil aja anak kelas 3 SD coba. Anak kelas 3 SD kita jualan pede aja. Dia udah jualan loh kayak gitu. Nah, otomatis setelah itu banyak nih bermunculan geng-geng lain juga ikut jualan gitu. Itu pasti ada sih teman-teman, nanti teman-teman kalian atau apa bakalan niru bisnis yang serupa. Tapi pede aja, kalian kan udah ngawali ya. Itu kenapa pentingnya inovasi di situ. Kalau kalian terusan berinovasi, kalian pasti gak bakalan ngedown kok. Kalau misalnya ada bisnis lain atau teman dekat pun yang bisnisnya sama, itu kalian gak bakalan punah juga kalau kalian terus-terusan berinovasi kayak gitu. Jadi ya, strateginya itu kalau misalnya aku
jualin dulu deh ke teman-teman sekitar karena itu pasar. Kalau di sini kan teman-temannya satu ruangan ini kan juga pasarnya kalian, targetnya kalian, ya. Kebutuhannya mereka apa sih gitu? Katanya Mbak Zara tadi kayak gitu. Jualin deh, coba deh ke teman-teman sekitar atau teman-teman satu kelas. Mau nggak mereka? Kalau misalnya nggak mau, oh berarti bukan target pasar. Coba ke kelas yang lain, nggak mau. Kalau semuanya nggak ada yang mau, ganti produk. Nggak perlu baper-baper klub ya. Nggak perlu baper, ganti produk yang mereka butuhin. Karena kalian kan ada di lingkungan di sini kan. Jadi ya terus-terusan kayak gitu deh. Dicoba trial error. Coba. Gagal nggak apa-apa. Coba lagi kayak gitu. Itu sih dari aku. Nah, di dunia ini kan banyak banget ya pengusaha-pengusaha yang sukses, pembisnis yang sukses. Nah, apa sih yang bedain para pembisnis sukses di dunia ini selain kesuksesan dalam bisnisnya? Maksudnya gimana? Ya, Pak, yang membedakan? Yang membedakan gimana ini? Inovasinya atau gimana? Oh. Jadi ketika kita menjadi seorang pebisnis satu sama yang lain itu pastinya berbeda. Ada yang dia sukses banget, ada yang sukses tapi biasa-biasa aja. Semua tergantung dirinya sendiri. Kenapa tergantung dirinya sendiri? Kalau dia itu terus-terusan inovasi, terus-terusan konsisten, terus-terusan tahu perubahan pasar, tahu perubahan market, dia akan terus berkembang dan semakin besar. Tapi kalau dia sudah merasa cukup dengan apa yang dia lakukan saat ini, oke, aku udah dapat duit segini nih, cukup deh kayaknya untuk aku hidup, ya sudah, kalian akan stuck, akan berhenti di situ. Nggak bisa berkembang ke yang lebih tinggi. Kenapa? Kalian sudah merasa cukup di situ. Jadi tergantung rasa cukup kalian, tergantung target kalian, tergantung keinginan kalian pengen sampai sebesar apa. Itu kalian harus tahu dulu juga. Kenapa? Karena kadang rasa cukupnya setiap orang kan berbeda. Oke, aku udah merasa nih omsetku cukup, ya wes lah. Toh ini juga udah jalan, toh aku juga bisa hidup dari sini. Udah selesai. Tapi kebanyakan pebisnis yang besar-besar itu dia nggak mau berhenti di kata cukup. Dia akan terus berinovasi, dia akan terus mengikuti perkembangan market, perubahan market seperti apa, itu harus diikuti. Dan itu akan menghasilkan duit yang lebih besar pula, otomatis dia akan menjadi yang lebih besar pula daripada yang lainnya. Itu. Oke, nah kalau saya mau nambahin itu, kalau aku nangkepnya itu misalnya pengusaha sukses ya udah gampangnya gini deh. Sekarang orang terkaya siapa? Amin. Oh iya, amin, benar. Enggak, data. Orang terkaya di dunia siapa? Elon Musk. Tahu Elon Musk? Tahu? Enggak tahu. Bezos mbaknya. Elon Musk sekarang. Oh, Elon Musk. Iya. Jadi Elon Musk itu yang punya Tesla. Tesla itu mobil listrik. Habis itu ada lagi yang punya Amazon. Mark Zuckerberg aku enggak, kayaknya bukan 3 besar deh. Yang pertama tuh Elon Musk, kemudian ada Jeff Bezos yang punya Amazon. Yang aku lihat adalah mereka pastinya inovator, tipe-tipenya orangnya inovator. Yang kedua, mereka paham apa kebutuhan pasarnya. Kayak misalnya Tesla itu apa? Mobil listrik ya. Sekarang kan kebutuhannya bahwa oil ini kan makin lama makin menipis. Berarti masa depannya apa dong? Listrik, enggak, maksudnya masa depan apa? Kendaraan listrik kan, dan dia bisa membaca itu, dan dia jadi pionir. Jadi kalau kamu berinovasi, bisa membaca, bukan kamu pintar membaca masa depan tuh akhirnya kamu kedukun, enggak ya. Maksudnya kamu lihat data aja. Makin lama kan kendaraan berbahan bakar bensin kan dibatasi. Dan dia muncul dua dengan mobil listriknya dia. Makanya dia jadi yang pertama gitu ya. Terus kamu harus paham apa kebutuhan customer. Makanya orang beli ke kamu karena apa? Butuh. Ya karena mereka butuh gitu. Kalau nggak butuh ya kamu harus menciptakan tren. Soalnya anak sekarang, customer sekarang kadang-kadang itu latah, butuh nggak butuh.
nggak butuh ya dibeli, ya nggak? Selama kamu bisa menciptakan tren, ya nggak apa-apa gitu. Jadi itu sih kalau menurutku kamu harus tahu kebutuhan customer, kemudian kamu harus berinovasi gitu. Tahu kebutuhan pasar tuh penting. Itu deh. Oke, kalau menurutku apa sih yang membedakan orang yang besar sama kita-kita? Toh 24 jam sama kan? Toh kita juga makan, toh kita juga tidur gitu. Tapi membedakan apa? Yang pertama inovasi yang tadi udah dijelaskan ya sama Mbak Tika sama Mbak Zahra. Yang kedua itu mindset. Yang tadi kita bilang mindsetnya. Ada nih, kadang ya teman-teman itu pengen banget kaya tapi takut kaya. Paham nggak? Takut kayanya kenapa coba? Ada yang mau ngasih tahu nggak? Aku takut kaya kenapa gitu? Itu yang harus dirubah juga. Karena apa? Ketika kita punya istilahnya uang yang lebih banyak, kita bisa menebar kebermanfaatan yang lebih besar juga. Sekarang gini, kamu punya duit 10.000 nih, kamu punya duit 10.000, kamu sedekahin lah. Yang pengen kamu sedekahin 10.000 bisa ngasih makan orang satu. Tapi ketika kamu punya duit 1 juta, kamu sedekahin, kamu bisa ngasih makan orang berapa? 100. 1.000. Ayo matematikanya 1 juta dibagi 10.000 berapa? 1.000 kan? Kalian bisa ngasih orang makan 1.000. 100 dong. 1.000 apa 100? 100. Oh ya, wes Iya, itu ya 100. 100. Kalian bisa ngasih makan orang 100. Bermanfaatnya nilainya sama, tapi bermanfaatnya lebih besar kan untuk orang lain. Jadi itu juga yang harus kita luruskan. Kenapa? Iya, hisapnya itu bakalan berat, tapi kan tergantung kita ingin menaruh harta kita itu di mana. Jadi nggak masalah, jangan takut kaya. Kenapa? Kalau misalnya kita kaya, mindsetnya itu harus dirubah. Kalau kita kaya, kita bisa bangun masjid. Bangun masjid perlu uang kan? Nah, Iya. kalau bangun masjid hanya butuh niat, emang masjidnya jadi? Enggak dong. Enggak kan? Iya kan? Enggak jadi kan? Kalau kita mau bantu adik-adik kita yang yatim piatu, kalau kita hanya punya niat, enggak punya uang, emang juga terbantu? Enggak kan? Jadi semua itu tergantung kita menaruh harta kita itu, mengalokasikan harta kita itu kemana. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi kaya, karena sebagai muslim kita itu wajib kaya. Bener. Itu yang harus kita pegang. Tanya lagi deh, mindset yang kedua yang kalian takut kaya apa? Hah? Takut apa? Takut bang. Bangkrut. Foya-foya. Takabur. Oh, Sombong ya? Kenapa takut sombong? enggak sih. Kalau masalah sekarang gini, masalah sombong dan enggak itu kan sebenarnya kayak penyakit hati enggak sih itu? Ya kan? Kita cewek itu pasti istilahnya lebih sensitif. Kadang kita lihat, oh temanku nilainya api, ya Allah iki, ya apa sih aku iki? Mesti kan kita ada rasa kayak gitu juga kan? Insecure dan lain-lain. Butuh healing. Nah, insecure itu sebenarnya jadikan motivasi kalian untuk bisa lebih berkembang. Karena jujur kalau kita nggak pernah insecure, kita nggak berkembang loh. Ya wes lah, aku koncoku pinter, aku bodoh, ya wes lah gak apa-apa wong aku bodoh. Iya kan, benar. Nggak mungkin kayak gitu kan. Kalian itu insecure-nya itu harus dijadikan, kalau misalnya kita insecure itu harus dijadikan kayak semangatnya kita untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi harus istilahnya kalau kita dekat sama Allah, otomatis kan sifat-sifat yang jelek, penyakit-penyakit hati itu kan bisa kita hindari. Kita juga bisa doa loh sama Allah, kalau misalnya ya Allah hindarkanlah aku dari segala penyakit hati. Jagalah hatiku, kan bisa juga. Jadi yang jaga hati kita ya udah kita pasrahkan aja ke Allah. Jadi jangan pernah takut untuk merasa nanti aku kalau kaya aku sombong. Langsung aja astagfirullahaladzim aku sombong. Iya. Kan bisa langsung kayak gitu. Jadi itu
itu salah satu bentuk pengendalian hati. Kita sebagai pengusaha itu kan wajib bisa mengendalikan diri kita sendiri kan, termasuk hati sama pikiran kita. Masalah sombong, penyakit ain dan lain-lain itu tergantung kita sendiri. Gitu. Jadi jangan pernah takut kaya, jangan pernah takut insecure, jangan pernah takut sombong. Iya. Jadi teman-teman yang tadi aku tekankan, mindset kalian tuh semua orang ya, enggak, mayoritas orang pengen kaya, tapi takut kaya. Nah, mindset yang itu kalian cari tahu deh, atau kalian list ya, satu halaman full, kenapa aku takut kaya? Tulis semuanya full, satu folio penuh kayak gitu ya, nanti PR masing-masing ya. Itu kalian coba cari pecahkan satu persatu. Misalnya tadi ya, takut hisapnya lama. Cari tahu, kayak jawabannya dari Mbak Tika, oh sudah terjawab, checklist. Insecure yang kedua apa? Tadi takut takabur ya. Cari tahu tuh. Emang iya kita takabur. Tadi kan sudah dijawab juga sama Mbak Tika. Takabur sama kaya tuh beda. Takabur tuh penyakit hati. Kaya itu kayak kaya. Kaya aja gitu loh. Nah, yang di apa namanya, solusinya apa? Ya penyakit hatinya yang diobati, bukan kayanya yang bermasalah gitu kan. Itu suatu yang beda. Contohnya checklist yang ketiga. Kita foya-foya gitu kan ya. Nah, itu kan beda lagi. Itu manajemen diri. Manajemen dirinya yang diperbaiki, bukan kayanya yang bermasalah. Harus peka yang kayak gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya mindsetnya kalian masih takut kaya, jadi orang besar itu agak terhambat sih. Orang-orang yang udah besar itu sudah selesai dengan semua mindset yang terblok-blok kayak gitu. Insecure-nya udah mereka terselesaikan satu persatu ya. Insecure-nya jauh lebih tinggi lagi mereka untuk menaikkan target yang lebih tinggi lagi kayak gitu. Kalian ketika punya uang banyak pasti pengen, oh aku pengen ini, aku beli. Takutnya kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kalian bisa membuat gini sih. Oke, aku boleh beli sesuatu kalau aku sudah mencapai sesuatu. Jadi kayak mempergunakan itu sebagai self reward. Jadi itu juga salah satu bentuk pengendalian diri kalian agar terhindar dari foya-foya. Ada lagi satu cara, misal nih, oh aku pengen beli jilbab baru, oh aku pengen beli sepatu baru. Tunggu aja sampai 2 minggu. Kalau kalian masih ingin beli, ya udah beli. Tapi kalau kalian nggak ingin setelah 2 minggu itu nggak ingin beli, ya berarti kalian cuma lapar mata. Kadang kan perempuan itu suka lapar mata loh, kalian pasti gitu. Kalau lagi di rumah, pegang HP, lihat internet, lihat Shopee atau yang lain-lain, pasti ngerasa lucu banget nih aku pengen beli, pasti kayak gitu. Tunggu aja seminggu atau 2 minggu. Kalau kalian masih pengen beli, ya berarti kalian benar-benar pengen beli. Tapi kalau kalian biasa aja ternyata produknya udah nggak pengen beli, ya berarti kalian cuma lapar mata. Itu salah satu bentuk pengendalian diri ketika kita punya uang dan ingin membeli sesuatu. Gitu. Kalau ingin beli tapi nggak punya uang gimana? Ya cari dulu uangnya. Benar. Pokoknya nggak boleh pakai yang letter itu ya. Nggak boleh. Jangan, aku tidak menyarankan. Itu akan merusak mentalmu. Kamu akan gampang Kan ada yang letter, tahu nggak maksud aku? Shopee Pay Later. Itu kan kita dibombardir sama Pinjol. iklan itu kan. Kalau kamu nanti bisa kamu pas pulang lihat TV, ada sinetron, ada dia tuh menanamkan sesuatu yang menurut aku nggak bagus. Karena itu melemahkan kamu. Ketika kamu ngomong, gampang kan ada later, artinya kamu akan jadi mentalmu jaga Dan itu buruk, itu nggak bagus. Kalau kamu pengen beli, ya udah ada uangnya dulu baru beli. Kalau sekarang nggak ada duitnya, ya cari duitnya. Kan kita hari ini belajar apa? Mindset and starting business. Jadi udah diajarin cara-caranya. Gimana sih cara mau jualan apa nih? Itu kan udah diajarin tadi. Please jangan pakai yang letter itu. Letter pinjol, maksudnya pinjaman online. Itu nggak bagus. Itu merusak mental kalian. Please jangan. jangan ya. Mendingan sabar sedikit. Apalagi itu kan nggak urgent kan. Kamu cuma lihat gamisnya lucu, terus kamu pakai Shopee Letter. Aduh, nggak banget. Istilahnya kamu berani memamerkan baju di mana kamu belum bayar. Ya apa, Rek? Ya nggak? Mana? Masa nggak malu?
Ya, so please jangan pakai letter-letter apapun itu. Ya, itu nggak mendidik sih. Oke, teman-teman, tadi itu aku kasih PR ya yang tadi. Mindset kalian yang terblok apa nih? Kaya tapi takut kaya. Kalian list deh. Itu deh, menurut pengalamanku pribadi itu yang menghambat banget untuk maju jadi entrepreneur. Kalian pengen kaya tapi takut kaya. Kayak gitu. Kalian list semuanya dan selesaikan, cari tahu dulu ya, kepoin. Emang iya kayak gini? Tanya, terus browsing, sampai terpecahkan satu persatu. Oh ternyata enggak loh, ternyata enggak, insecure-nya hilang. Kayak gitu. Kalian list ya, di folio nanti di selesai acara ini, list semuanya apa yang membuat kalian takut kaya. Kayak gitu. Kalau Mbak Oti ngasih PR aku juga boleh ya. Mungkin nggak usah nunggu nanti, sekarang aja nanti habis acara selesai. Misalnya kalian nulis bentar 5 menit, tuliskan minimum 5 yang ada di pikiranmu tadi tentang produk atau jasa apa yang kamu tawarkan. Kan udah tahu kan tips cara cari taunya kan? Kamu kenali dirimu, kamu sukanya apa. Yang kedua, lihat lingkunganmu. Lingkunganmu tuh ada produksi apa atau yang bisa kamu jual. Yang ketiga tadi apa ya? Lihat masalah yang ada di target market kamu. Ya kan kamu kan setiap hari ketemu teman-temanmu, kamu kan tahu dong problemnya apa gitu. Misalnya samponya boros, pengen sampo yang irit, ya udah kamu akhirnya bikin sampo batang misalnya, kan bisa gitu. Atau atau gimana, atau sampo sabun jadi satu, mencoba bikin kreasi sabun yang bisa dipakai semuanya gitu. Nah itu tolong habis kita selesai ini atau apa nih rencananya? Bisa sekarang apa nanti aja? Atau sekalian dengarkan materi, sekalian anak-anak mengerjakan. Nanti nggak konsen. Oh, iya. Dengerin, dia soalnya nulis. Apa mau dibikin sekarang aja kali ya? Sekarang aja nggak apa-apa. Boleh ya? 5 menit ya? 3 menit aja deh. 3 menit. 3 menit. 10.31. Nanti 3 menit. Nggak ada bener, nggak ada salah. Nggak usah nyontek temennya. Nggak ada bener, nggak ada salah. Sekreatif mungkin. Kira-kira kalian mau starting bisnis apa? Mau jualan produk apa? Atau nawarin jasa apa? Jasa tuh juga boleh loh. Misalnya, aku pinter edit foto. Kamu mau tak sandingin sama BTS? Bisa. Nanti kamu ini jasa edit foto. Bisa. Nanti kamu disandingin sama siapa sih? Kalau Korean pop star? Loh, paham. Sorry? EXO. Nah, misalnya aku pinter ngedit foto, kamu mau request disandingin sama EXO bisa gitu. Nah, ya silakan 3 menit. Ayo udah habis 1 menit loh, tinggal 2 menit. Minimum 5 hal yang ingin kamu atau yang bisa kamu jual. Boleh produk, boleh jasa. Nanti kita kasih 3 kesempatan untuk 3 orang untuk presentasi di depan ya. Oh iya boleh. Presentasi. Ayo. Jadi pengusaha tuh harus percaya diri. Iya benar. Kalau kamu sendiri nggak percaya diri, gimana orang mau percaya sama kamu? Iya. Ayo 5 tuh dikit loh. Kalau saya pernah diajari nulis minimum 25. Kalau ini kan cuma 5. Apa yang kamu bisa juga apa yang target marketmu butuhkan, bisa juga apa yang kira-kira kamu tahu, oh ibuku pinter bikin ini, tak jual ini deh misalnya. Itu juga bisa. Nggak usah tetangga deh, orang tuamu misalnya dagang apa, atau orang tuamu produksi kerupuk misalnya, atau produksi sambal, ya itu kan bisa dijual. Yo, 5 aja. Siapa yang udah selesai? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ayo 1 menit lagi. Oke, waktunya habis. Yuk, siapa yang mau sharing? Boleh, silakan. Aplaus dulu dong buat yang mau sharing. Ya, silakan Mbak.
Yuk, Oke, bisa monggo. langsung. Langsung aja disebutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau jualan desain foto atau gambaran tangan, komik gitu. Terus print out, nerusin resepnya sinomnya Bauti sama editing buat video YouTube. Yeay, keren banget. luar Nah, biasa. udah dapat ide kan? Sekarang tinggal nanti belajar untuk cara ngejualnya itu gimana. Nanti boleh tanya-tanya abis ini, ya? Habis ditutup ya. Oke, terima kasih. Terus siapa lagi ayo? Ayo siapa lagi? Keren loh. Itu tuh yang SMP, yang ini dulu deh. Jadi dia- SMP dulu, SMP dulu. SMP dulu ya, wes. Ayo. Keren loh, udah langsung punya ide deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membuat suatu perusahaan yang perusahaan itu isinya membuat beberapa aplikasi kayak suatu community yang community-nya itu isinya sehari bisa membuat beberapa misalkan game kayak TikTok, Shop atau gimana gitu. Itu sih. Tapi Oke. masih belum tahu inovasi yang bisa apa ya kayak lebih berkemajuan itu masih belum tahu itu ya. Wih, keren, mantap. Ya, asal kalian tahu aja industri tadi kan, sorry, nama panggilanmu siapa? Kansa. Anissa. Kansa. Oh, Kansa. Kansa ini kan bidang industri kreatif dan industri kreatif adalah salah satu bidang juga yang maju juga. Jadi pembuatan game, apps itu juga bagus. Aplikasi dan lain-lain. Iya, Keren tepuk tangan dong. Cie, mantap. Ayo, Mbak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nazwa dari kelas 10 SMA SPIM. Inovasi saya mau buat Produknya. toko kue dan kuliner, terus jadi psikiater, Wah. terus mantap. jadi fotografer, sama mau ngejualin rajutannya Mama. Wih, mantap. Nanti tipsnya bisa tanya Mbak Oti, dia jualan di Shopee. Iya, benar. Sama jadi pemotivasi. Oke, mantap. Wah, semoga impian kalian terwujud semua ya. Amin. Oke, lanjutnya ada pertanyaan lagi atau gimana? Itu udah kita jawab semua. Mindset ya, di satu. atau Mindset. ditutup aja? Iya. Oke, makasih buat kalian-kalian tadi yang udah tanya, yang udah berani maju. Makasih banget yang sudah mendengarkan dengan baik dan mencatat. Jangan lupa ilmunya diaplikasikan. Yang kelas akhir diaplikasikan di luar. Yang masih anak-anak baru nih, kelas 8, kelas 7, kelas 10, 11, diaplikasikan di pondok. Mungkin kalian ada ide, konsul langsung ke ustadz-ustadzahnya. Terima kasih buat narasumber kita yang cantik-cantik ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, acara yang selanjutnya adalah pemberian cenderamata kepada narasumber kita yang akan diberikan oleh Ustadz Nur Najman Marzuki. Go.